Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat brownies yang super enak, super lembut, dan super nyoklat banget. Ini mantap, cocok dijadikan untuk cemilan di rumah, atau untuk base cake kue ulang tahun, atau untuk ide jualan juga boleh. Ini mantep banget. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk, kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wadah yang tahan panas. Lalu masukkan coklat batang sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan dengan minyak goreng sebanyak 175 ml. Nah, ini akan kita lelehkan dengan cara ditim di atas air panas seperti ini. Nah, kita letakkan di atasnya dan kita tunggu hingga coklat batangnya meleleh. Boleh sembari diaduk. Setelah coklat batangnya meleleh semua seperti ini, nah ini untuk bahan cairnya udah selesai ya teman-teman. Boleh kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 125 gram atau setara 12,5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Lalu tambahkan coklat bubuk sebanyak 40 gram atau setara 5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 8 gram. Nah, ini kita ayak dulu ya teman-teman agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau misal ada sisa butiran-butiran coklat, boleh kita tekan menggunakan sendok seperti ini. Nah, kalau udah selesai, ini untuk saringannya kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Dan ini lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, nah ini boleh kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat adonannya. Pecahkan 6 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 225 gram atau setara 15 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Lanjut kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu. Nah, seperti ini. Jika dirasa sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Untuk tanda adonannya, ketika ditarik mudah jatuh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk mixernya boleh kita sisihkan sebentar. Lanjut kita tambahkan bahan keringnya. Ini untuk bahan kering aku tambahkan setengah bagian dulu. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, kalau udah, kita aduk-aduk sebentar agar tepungnya ini tidak bertebaran teman-teman. Dan kita nyalakan mixernya kecepatan paling rendah. Dan untuk memixer seperti ini cukup sebentar aja ya teman-teman, agar adonannya tidak mudah turun. Nah, aku rasa ini udah cukup. Dan lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Dan sama, ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja. Nah, aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan.
Dan akan aku lanjut ratakan menggunakan spatula. Kita rapikan pinggiran wadahnya seperti ini. Dan kita aduk hingga ke dasar wadah ya teman-teman, untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap. Nah, kalau udah, lanjut kita tuang bahan cairnya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu. Dan ini aku tuang semuanya ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dipastikan tidak ada lelehan coklat yang mengendap agar nanti hasilnya bagus ya. Untuk mengaduknya juga cukup perlahan aja. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, untuk adonannya udah selesai. Dipastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap ya teman-teman. Dan ini teksturnya masih kental. Dan lanjut, ini akan aku bagi adonannya. Nah, ini hasilnya. Untuk wadah yang besar, masing-masing wadah sekitar 265 gram. Kemudian untuk wadah yang kecil, masing-masingnya sekitar 100 gram. Nah, seperti ini. Dan lanjut, untuk dua wadah kecil akan aku tambahkan susu kental manis. Untuk masing-masing wadah, aku tambahkan sebanyak 2 bungkus atau setara 80 gram. Kalau misal teman-teman mau menggunakan susu kental manis rasa coklat juga boleh. Untuk takarannya sama ya. Dan agar warnanya lebih gelap, aku tambahkan dengan pasta coklat Black Forest, kira-kira setengah sendok teh. Atau untuk jumlah boleh disesuaikan dengan selera. Dan lanjut kita aduk rata. Setelah tercampur rata, nah ini untuk semua adonannya udah selesai dan siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya udah aku siapin loyang persegi ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7 yang udah aku oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja, dan juga sudah aku lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya dibiarkan kosong atau tanpa dioles. Dan ini langsung aja kita tuang adonan browniesnya ya. Setelah dituang, lanjut kita ratakan. Nah, seperti ini. Agar permukaannya ini rapi dan datar ya teman-teman. Dan boleh kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah, lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, lanjut kita tuang adonan yang ditambahkan dengan susu kental manis yang jumlahnya 100 gram teman-teman. Seperti ini, dan kita ratakan. Kalau udah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Lakukan begitu seterusnya hingga selesai. Dan lanjut tuang untuk adonan yang terakhir. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai ya teman-teman. Dan lanjut kita ratakan agar permukaan atasnya ini bisa rapi dan juga datar. Dan untuk lapisan terakhir ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah browniesnya sudah mateng. Untuk memastikan boleh dites tusuk. Kalau misal kering tandanya udah mateng ya. Dan kalau ada yang menempel seperti ini tetapi tidak basah, itu nggak apa-apa teman-teman. Ini udah mateng dan langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Tuh, kering ya. Nah, ini hasilnya, dan langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah.
Udah selesai, lanjut kita beri alas dan kita balik karena ini loyangnya masih panas banget, jadi hati-hati ya teman-teman. Lalu kita lepaskan loyangnya seperti ini. Nah, ini untuk bagian bawahnya mungkin tadi ada adonan yang merembes, tapi nggak apa-apa. Dan langsung aja kita lepaskan kertas rotinya. Nah, ini untuk browniesnya kita biarkan dulu sebentar ya teman-teman, hingga uap panasnya sedikit berkurang. Setelah uap panasnya sudah mulai berkurang, langsung aja kita potong-potong ya. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kalau aku di sini akan aku potong menjadi 3 bagian besar. Kemudian satu potongan besar ini akan aku potong lagi menjadi 10 bagian ya. Tuh hasilnya cantik banget. Dan ini lanjut kita potong-potong teman-teman. Nah, ini udah selesai dipotong-potong, tapi sebagian dulu. Dan lanjut, kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP tipe sheet seperti ini. Untuk ukurannya 7 x 18 cm. Kalau berminat mau beli, linknya udah aku tulis di kolom deskripsi. Tuh, cantik ya. Jadi lebih rapi teman-teman. Atau kalau mau dikemas menggunakan plastik OPP tipe bag seperti ini juga boleh. Untuk ukurannya 9 x 10 cm. Nah, kita masukkan browniesnya. Tuh, jadi lebih rapi dan ini lebih tertutup ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang baik menurut teman-teman. Tuh, kalau untuk harga jual teman-teman boleh sesuaikan dengan bahan dan tenaga yang digunakan ya. Aku juga nggak bisa nentuin satuannya berapa, disesuaikan aja. Tuh, hasilnya seperti ini. Cantik banget ya. Nah, ini dia browniesnya udah jadi. Aku coba ambil satu. Tuh, terlihat per lapisannya itu bagus banget ya teman-teman. Besarnya sama. Dan lapisan adonan yang diberi susu kental manis itu lebih gelap warnanya. Jadi terlihat nyoklat dan cantik banget. Dan ini aku coba belah. Berasa ini browniesnya lembut banget, moist, empuk juga. Tuh, mantep banget ya. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, super nyoklat banget. Manisnya menurut aku udah pas. Lembut, gak seret di tenggorokan, nyoklat banget. Ini enak. Rekomendasiin banget bagi teman-teman yang mau belajar buat brownies enak. Cobain deh resep satu ini. Pokoknya mantep banget. Mau dijadikan base cake, kue ulang tahun juga bisa. Mau dijual per potongan atau per loyang juga boleh. Disesuaikan aja ya teman-teman. Ini enak banget. Jangan lupa cobain di rumah. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.